Halo Indianers, kali ini Mimin akan bercerita tentang kebangkitan seseorang. Awalnya orang ini merupakan preman sadis di desanya. Namun karena suatu peristiwa tragis menimpanya, preman ini memutuskan keluar dari gangsternya dan lebih memilih hidup tenang jauh dari tempat asalnya. Selang 15 tahun, sisi jahatnya harus bangkit kembali setelah salah satu mafia mengusik kehidupannya. Sesadis dan seseram apakah masa lalunya? Kemudian akankah ia mampu menumpas para penjahat? Tanpa berlama-lama kita langsung saja cek alur cerita filmnya. Yo, let's go! Cerita ini dimulai dari Delhi. Kala itu salah satu mafia tanah bernama Tuan Sanjay menemui Pak Menteri guna membahas pembebasan lahan di desa Visakhapatnam yang akan dijadikan bandara internasional. Pak Sanjay meminta kepada Pak Menteri agar lokasi pembangunan bandara dipindahkan saja ke sisi jalan, agar tanah miliknya yang berada di sana tidak terkena pembebasan lahan. Karena jika tanahnya terkena pembebasan lahan, Pak Sanjay akan rugi karena kompensasinya tak seberapa. Tapi jika pembangunan bandara itu dipindahkan ke sisi jalan, tepatnya di permukiman warga, justru tanah Sanjay akan semakin mahal. Namun saat itu Pak Menteri tak bisa mengabulkan permintaannya. Pak Sanjay kemudian menawarkan triliunan rupiah agar permintaannya dikabulkan. Tapi Pak Menteri tetap tidak bisa mengabulkannya. Agar permintaannya bisa diwujudkan, Pak Menteri kemudian menyuruh Sanjay bernegosiasi dengan seseorang yang masih punya kuasa atas tanah di desa tersebut. Dan inilah orangnya. Namanya adalah Deva, merupakan orang yang sangat berpengaruh di kalangan para mafia dan politikus. Deva memiliki jiwa yang baik, namun ketika kebaikannya dikhianati, Deva tak segan-segan akan membantai mereka. Deva memiliki seorang putri cantik bernama Priya. Hidup tanpa kasih sayang seorang ibu memaksakan Deva harus bersikap lemah lembut ke sang putri. Sementara di Delhi, Pak Sanjay kemudian menemui salah satu teman dekat Deva bernama Suri. Di sana Pak Sanjay meminta Suri untuk menghubungi Deva guna melangsungkan negosiasi pembebasan lahan. Dan saat itu Deva langsung menyuruh mereka datang menemuinya ke Spanyol untuk melakukan pertemuan. Ketika Deva menghadiri salah satu pesta menteri Spanyol, salah satu menteri dari Amerika menemuinya. Di sana Deva mendapatkan ancaman keras dari menteri Amerika tersebut karena Deva telah mencegat barang selundupannya. Namun justru ancaman tersebut membangkitkan singa yang tertidur dalam diri Deva. Sebelum kita bercerita lebih jauh guys, seperti apakah sih kisah masa lalu Deva? Jadi beberapa tahun yang lalu, tepatnya di desa Visakhapatnam, kala itu Deva merupakan seorang penjual tiket teater ilegal bersama Suri dan kawan-kawan. Hutang kopi di warung adalah rutinitas mereka tiap pagi. Pada saat itu, Deva kemudian tak sengaja melihat gadis cantik lewat di hadapannya. Namanya adalah Gita, merupakan salah satu mahasiswi yang berasal dari desanya. Semenjak pandangan itu, Deva mulai merasakan sesuatu yang berbeda di perasaannya, yakni cinta. Rasa penasaran Deva kepada Gita tak sampai di sini. Dengan kejenderlamayanannya, Deva memberanikan dirinya menemui Gita di kampusnya. Di sana, dengan gaya pura-pura polos dan kata-kata basa-basinya, Deva iseng-iseng meminta nomor handphone Gita. Dan saat itu, Gita yang sudah terpana dengan api asmara Deva pun memberikannya. Next, pagi itu salah satu warga desa melapor ke Deva bahwa air bersih di desa mereka sangat limit. Karena salah satu perusahaan PDAM di sana sengaja menahan airnya. Mendengar hal itu, Deva dan kawan-kawan langsung mengambil air bersih itu bersama truknya di PDAM kemudian membagikan ke warga. Melihat hal itu, warga desa pun sangat bahagia. Malamnya, geng Deva langsung dihadang oleh orang-orang dari korporat PDAM karena Deva dianggap telah melanggar aturan. Merasa benar dengan apa yang telah dilakukannya, Deva langsung membaku hantam budak-budak korporat tersebut. Tak berselang lama, para polisi datang melerai mereka dan saat itu semua orang di TKP langsung diangkut ke kantor polisi. Dilanjutkan dengan MLA Simahalam. Simahalam ini merupakan seorang dewan yang berasal dari desa Visakhapatnam. Tampangnya idiot, namun dibalik keidiotannya, Simahalam sangatlah kejam. Selain menjadi politikus kejam, ia juga merupakan seorang mafia yang sering menjalankan bisnis ilegal demi meraup uang yang banyak. Sementara itu, geng Deva dan orang-orang PDAM harus menerima akibat dari polisi atas perkelahian mereka.
Namun ternyata orang-orang PDAM ini tak lain merupakan anak buah si Mahalam. Dan saat itu karena pengaruh si Mahalam begitu kuat, orang-orang PDAM itu dilepaskan, sedangkan Deva dan kawan-kawan harus menunggu besok untuk dibebaskan. Esok paginya pun ketika Deva dibebaskan, sampai di luar, ia sudah ditunggu oleh Gita. Ternyata selama ini Gita memendam rasa yang sama seperti Deva. Asyik. Singkat cerita, setelah kebebasannya, geng Deva kembali berkumpul seperti biasanya. Kala itu datanglah Suri membawa kabar kepada mereka bahwa Dewan Pusat India telah memutuskan melarang penjualan minuman keras di bagian wilayah mereka. Mendengar hal itu, bukannya memberikan komentar, Deva malah menganggap pelarangan penjualan miras tersebut merupakan peluang usaha yang sangat menjanjikan. Karena jika mereka menjual miras secara diam-diam, sedangkan saingannya tidak ada, otomatis akan mendatangkan hasil yang banyak. Dan benar, setelah Deva memulai usaha tersebut, permintaan dari konsumen meledak. Bahkan Pak Simahalam yang juga menjalankan bisnis ilegal ini kalah dengan marketing Deva. Wow, apakah kalian mau jualan juga? Saya harap jangan. Haramun. Dan kini setelah Deva punya penghasilan, kini ia tak canggung lagi bertemu dengan Gita. Makanya kerja bro, biar nggak insecure sama cewek. Kerja biar dapat duit. Masalah cewek bisa di BO bro. Next, Pak Simahalam yang mengetahui bisnis miras ilegalnya tersaingi. Malam itu juga Pak Simahalam langsung menyuruh putranya memberikan pelajaran kepada geng Deva. Sementara di lain sisi, Deva dan Gita tampak asik berduaan di sebuah restoran. Di sana, Deva kemudian menceritakan bisnis yang ia kerjakan. Namun saat itu, Gita tak peduli. Sing penting bisa sama abang Deva. Dilanjutkan dengan putra Simahalam, kita panggil saja Divak. Langsung menuju ke lokasi penjualan miras Deva. Di sana, geng Divak langsung membaku hantam kawan Deva. Tak cuma itu, geng Divak juga mengobrak-abrik tempat penjualannya hingga hancur lebur. Sekilas setelah kejadian, Deva tak tinggal diam. Deva langsung mencari anak buah Pak Simahalam yang telah mengobrak-abrik tempat penjualannya. Tak pakai lama, dengan sadis, Deva langsung menusuk orang tersebut dengan sempol ayam dan mengganyangnya di tempat. Para begundal Simahalam pun tak kuat melawan kegaharan Deva, dan saat itu mereka terpaksa mengeluarkan ganti rugi atas barang milik Deva yang mereka rusaki. Tak terima anak buahnya diganyang oleh Deva, Pak Simahalam langsung menelpon polisi suapannya untuk menggerebek tempat penjualan Deva. Namun hal itu sudah dibaca oleh Deva. Sesaat sebelum penggerebekan, Deva dan kawan-kawan langsung menyembunyikan barang-barang mereka. Dan ketika para polisi itu datang, sampai di sana, mereka tak menemukan apa-apa. Dan kali ini, Deva selamat. Next, ketika Gita asik kencan dengan Deva di pinggir pantai, sang ayah akhirnya mengetahui hubungan mereka. Di rumahnya, Gita kemudian diperingati oleh sang ayah. Bukannya tak merestui, tapi sang ayah yang tahu profesi Deva sebagai mafia mengkhawatirkan masa depannya. Dan dalam kesempatan itu, beliau kemudian memutuskan agar menjodohkannya dengan orang lain. Esok paginya, Gita langsung mendatangi Deva di pangkalannya. Di sana, Gita kemudian menyuruh Deva berhenti menjalankan bisnis ilegalnya jika hubungan mereka mau direstui. Namun, Deva yang tidak punya kerjaan selain berbisnis ilegal menolak permintaan Gita. Mendengar hal itu, Gita langsung pergi. Next, setelah polisi menggerebek tempat penjualan tempo hari, kini bisnis mereka macet total lantaran polisi terus mengawasi mereka. Tidak kehilangan akal, malam itu juga Deva langsung memindahkan barang-barangnya ke tempat yang lain. Namun tampaknya polisi sudah mengendus rencana Deva. Dan benar, sampai di pertengahan jalan, mereka sudah dihadang oleh mobil patroli. Seketika, Deva langsung membanting setir mobilnya agar bisa lolos. Agar barang buktinya tidak tertangkap, Deva menyuruh sopir truknya duluan. Sedangkan dia akan mengalihkan perhatian para polisi. Dan aksi kejar-kejaran pun berlangsung seperti di adegan Death Race. Wow. Setelah berjibaku banting setir, akhirnya Deva berhasil mengelabuhi para polisi. Namun sampai di tempat itu, para polisi yang lain sudah menunggunya. Ternyata sopir truk yang mengangkut barangnya telah disuap guys. Atas penangkapan itu, geng Deva dan geng-gengnya ditahan. Saat Deva berada di balik jeruji, Pak Simahalam datang menemuinya dan melontarkan kata-kata yang menohok. Dan disinilah Deva baru tahu ternyata Pak Simahalam adalah dalang di balik semua ini. Beberapa hari kemudian, Deva berhasil bebas setelah ia menyuap para polisi.
Sampai di rumahnya, ia mendapatkan cerita dari bibinya bahwa selama Deva berada di dalam penjara, para polisi datang mengobrak-abrik tempatnya. Namun saat itu, Deva tak bisa berbuat banyak lantaran kebebasannya mendapatkan status bebas bersyarat. Otomatis jika Deva berbuat onar, Deva bakal dijebloskan kembali. Namun dendam Deva tak sampai di sini. Ia kemudian mencari sopir yang telah mengkhianatinya. Di sana, ia memberikannya sebuah peringatan fisik yang keras. Deva juga meminta kepada sopir truk tersebut jika nyawanya ingin selamat, sopir itu harus bersedia menjadi mata-matanya. Saking takutnya atas ancaman yang diberikan, sopir itu kemudian memberikan informasi kepada Deva bahwa nanti malam barang Pak Simahalam akan dikirim melalui lintas kereta api. Setelah mendengar info dari sopir itu, malam itu juga Deva dan kawan-kawan langsung bergegas menuju ke rel kereta api. Dan benar, selang beberapa detik kereta kargo itu pun datang. Seketika Deva langsung menyalakan rambu-rambu di pos pemberhentian. Setelah kereta apinya terhenti, Deva langsung masuk dan menyuruh penjaga barang itu pergi. Dan akhirnya Deva pun berhasil menguasai barang milik Pak Simahalam. Esok paginya, salah satu anak buah Simahalam yang bernama Paidi Tali melaporkan kejadian itu ke Pak Simahalam. Sementara di lain sisi, Deva tak mau kalah dengan Pak Simahalam. Agar bisnisnya lancar, Deva kemudian memberikan sejumlah uang kepada komisaris polisi dan di sana ia berjanji kepada komisaris tersebut akan memberikannya jatah setiap bulannya. Dalam waktu bersamaan, Pak Simahalam kemudian menelpon komisaris itu. Dalam pembicaraan mereka, Pak Simahalam menyuruh komisaris itu menyelidiki barangnya yang hilang tadi malam. Namun karena komisaris itu sudah berpihak kepada Deva, komisaris polisi tersebut tak memperdulikan omongan Simahalam. Merasa tidak didukung lagi oleh komisaris itu, Pak Simahalam langsung menyuruh Paidi Tali melakukan sesuatu. Dan benar, esok paginya Paidi Tali langsung mem-PHK orang-orang Deva yang bekerja di pelabuhan Visakhapatnam. Tak terima warganya dipecat begitu saja tanpa alasan, Deva beserta semua warga langsung mengeruduk dermaga untuk meminta kejelasan. Dan singkat cerita, karena Deva sudah di-backup oleh komisaris, di sana Deva mengancam akan menjebloskan Paidi Tali ke penjara jika ia tak mempekerjakan mereka kembali. Saking takutnya, Pak Paidi Tali pun mengiyakan permintaan Deva. Dan kini Deva sangat disegani oleh warga desa. Semenjak Deva bekerja sama dengan komisaris polisi itu, kini bisnis ilegalnya berkembang pesat. Atas kesuksesan Deva saat ini, orang tua kita pun menyetujui hubungan mereka dan saat itu mereka pun langsung dinikahkan. Namun, iri hati Pak Simahalam terhadap kesuksesan Deva tak sampai di sini. Dengan menggunakan jabatannya sebagai dewan, kala itu Pak Simahalam mengambil alih tanah warga yang telah disertifikasi oleh pemerintah. Tak tinggal diam, dengan kekuatannya saat ini, Deva langsung mengambil alih tanah tersebut. Sedangkan Pak Simahalam yang melihat kekuatan Deva hanya bisa mengidiot dan menganga. Next, setelah beberapa bulan menikah, akhirnya Gita menyampaikan kabar gembira yang dinanti-nantikan oleh seorang suami, yakni dirinya tengah mengandung. Mendengar kabar itu, Deva sangat bahagia. Dalam waktu bersamaan, ia ditelepon oleh temannya. Ternyata salah satu temannya yang bernama Mahes telah tewas dibunuh oleh orang tak dikenal. Tak tinggal diam begitu saja, dalam waktu sekejap, Deva berhasil menemukan pelakunya. Dan setelah diinterogasi dengan keras, akhirnya pelaku mengakui semuanya. Dan pelakunya adalah tak lain anak buah Simahalam. Detik itu juga Deva langsung memantai mereka kemudian menggantungnya seperti ikan di tempat Pak Simahalam. Pak Simahalam yang melihat kesadisan Deva hanya bisa menganga dan tak bisa berbuat apa-apa. Berselang beberapa bulan, akhirnya Gita melahirkan putri pertamanya. Tentu hal ini merupakan suatu kebahagiaan tiada tara di keluarga Deva. Sementara di lain sisi, menjelang pemilihan caleg, Pak Simahalam terlihat panik karena di kubu Deva sudah menyiapkan calegnya. Tentu hal ini akan mengancam posisi Divak yang akan mencalonkan dirinya. Atas dasar itu, Pak Simahalam kembali lagi berulah dengan memberikan peringatan keras kepada Deva. Saat itu, Pak Simahalam dengan sisi psikopatnya membantai salah satu anak buah Deva. Tak cuma itu, Pak Simahalam juga menggantungnya. Deva yang melihat kekejian Pak Simahalam langsung membalas dendam kepada anak buah Simahalam. Dan disinilah Deva membuktikan siapa dirinya. Wow, aksinya pun berlangsung sengit guys. Dan akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Deva.
Seusai menumpas para penjahat itu, Deva lalu kemudian menjemput sang istri dan anaknya di rumah sakit untuk dibawa pulang. Namun sebelum mereka sampai di rumah, Deva terlebih dahulu melakukan ritual suci di sebuah kuil bersama putri kecilnya. Sedangkan sang istri menunggunya di dalam mobil. Dan ketika Deva akan memulai ritualnya, tiba-tiba mobil miliknya meledak dahsyat. Deva langsung berlari keluar melihat keadaan sang istri. Namun sayang guys, sang istri sudah hancur lebur. Atas peristiwa yang mengenaskan itu, Deva langsung melakukan aksi balas dendam kepada musuh satu-satunya, yakni geng Simahalam. Tanpa ampun dan belas kasihan, Deva langsung memBHD para cecunguk Pak Simahalam. Bahkan putra Simahalam yang bernama Dipak, Deva BHD hingga tewas mengenaskan. Mendengar Deva melakukan aksi balas dendam, Pak Simahalam langsung kabur dari rumahnya. Next, atas peristiwa yang merenggut putri satu-satunya, ayah mendiang Gita tak mengizinkan Deva mengasuh cucunya. Karena ayah Gita khawatir peristiwa ini akan terulang kembali ke sang cucu. Agar Deva diberikan hak asuh oleh mertuanya, detik itu juga Deva memutuskan keluar dari gangsternya. Bahkan di sana Deva berjanji akan meninggalkan desa Pisakapatnam agar bisa hidup tenang bersama sang putri guys. Jadi begitulah cerita masa lalu Deva. Semenjak peristiwa itu, Deva bersama sang putri kemudian pindah dari India ke Spanyol demi menjalani hidup yang lebih tenang. Oke, kita kembali lagi ke masa depannya guys. Selang 15 tahun, meskipun ia sudah pensiun menjadi preman, pengaruhnya masih sangat besar di kalangan para mafia. Seperti yang Mimin ceritakan di awal, ketika salah satu mafia mengancam akan menghabisinya, justru ancaman tersebut membangkitkan singa yang tertidur di dalam dirinya. Kala itu, sepulangnya dari pesta Pak Menteri tersebut, Deva tak sengaja melihat seorang perempuan yang terlihat panik sedang meminta bantuan. Deva yang merasa iba terhadap perempuan itu langsung turun menolongnya. Namun saat itu obrolan mereka berlangsung singkat saja. Esok paginya Pak Menteri, Pak Sanjay dan Suri langsung menghadap ke Deva guna meminta izin pembebasan lahan yang dimaksud Pak Sanjay. Namun saat itu dengan tegas Deva tak akan membiarkan hal itu terjadi karena desa itu merupakan satu-satunya milik warga desanya yang ia rebut dulu. Pak Sanjay kembali menawarkan uang triliunan kepadanya, namun Deva sendiri tak peduli. Bahkan saat itu Deva langsung pergi meninggalkan mereka. Mendengar keputusan Deva, Pak Sanjay akan tetap memindahkan penempatan pembangunan bandaranya apapun caranya. Sementara di rumah sakit, ketika Deva mengantarkan putrinya check up, ia kembali lagi bertemu dengan perempuan tadi malam. Ternyata dia adalah seorang dokter dan namanya sama dengan mendiang istrinya, yakni Gita. Dilanjutkan dengan Menteri Amerika yang mengancam dalam tempo hari. Ketika menteri itu berada di apartemennya, Deva tak segan-segan memberikan peringatan keras kepadanya. Saat itu salah satu bodyguardnya tewas secara mengenaskan di bak mandi. Melihat ancaman balik Deva, Pak Menteri itu langsung memohon-mohon minta maaf. Dilanjutkan dengan Dokter Gita. Semenjak Deva menjadikannya dokter pribadi putrinya, kini kedekatan mereka terlihat semakin wow. Next, tak ingin ada sesuatu dan lain hal terjadi di desanya, Deva kemudian memperingati Pak Sanjay lewat Suri. Dan saat itu sebenarnya Deva menyuruh Suri memBHD Pak Sanjay langsung. Namun Suri malah memBHD sopirnya saja. Esok paginya di lapangan golf Istana Menteri, Pak Sanjay kembali melobi Pak Menteri agar mengabulkan permintaannya. Namun Pak Menteri tetap tidak bisa mengabulkannya antara tanah yang dimaksud merupakan tanah yang masih dikuasai oleh Deva. Mendengar hal itu, Pak Sanjay kemudian menghubungi salah satu pembunuh bayaran di Spanyol untuk menghabisi Deva. Namun Deva tak bisa diburu begitu saja guys, karena jaringannya sangat besar. Sebelum ia akan dicelakai, Deva sudah mengetahui hal itu duluan dan saat itu Deva langsung menyuruh anak buahnya mencari tahu siapa di balik semua ini. Sebelum ia menemukan dalang di balik semua ini, Deva, Gita dan putrinya menyempatkan waktu terlebih dahulu untuk menonton bioskop. Namun sampai di lift tersebut, salah satu anak buahnya menghubunginya bahwa ada orang yang sedang mengincarnya. Dan benar, ternyata orang-orang yang berada di lift tersebut adalah pembunuh bayaran. Seketika para penjahat itu langsung menusuk Deva hingga tak berdaya. Namun Deva tak menyerah begitu saja guys. Ia terus mencoba melawan dan pada akhirnya semua penjahat itu tewas di tangan Deva. Sementara Deva yang sudah mengalami luka parah dan kritis langsung dilarikan ke rumah sakit.
Atas peristiwa itu, Suri kawan lamanya rela datang dari India ke Spanyol untuk menjenguknya. Di sana, Suri kemudian memberitahu Deva bahwa seseorang dari India sedang mengincarnya melalui pembunuh bayaran. Dan menurut Suri, orang itu adalah Pak Simahalam, musuh lamanya. Namun saat itu, Deva tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa mendengarkan omongan Suri. Tak sampai di sini, Pak Sanjay yang mengetahui Deva selamat kembali menyuruh pembunuh bayaran itu menghabisinya di rumah sakit. Dan benar, ketika Suri sudah beranjak pergi dari rumah sakit, dua eksekutor datang ingin membela Deva. Namun ketika dua eksekutor itu ingin melepaskan tembakannya, tiba-tiba dua eksekutor itu mati ditembak duluan oleh kawan lama Deva yang tiba tepat waktu. Namanya adalah Sesu. Untuk menyelamatkan Deva dari ancaman musuh, Sesu kemudian membawa Deva ke suatu tempat yang tak bisa dijangkau. Sementara Pak Sanjay dan Pak Menteri yang mengetahui Deva lolos sangat ketakutan dan panik karena mereka tahu Deva pasti tak tinggal diam. Beberapa bulan kemudian setelah penyerangan itu terjadi, Deva langsung menyusun strategi untuk membalaskan dendamnya bersama Sesu dan geng-gengnya. Untuk mencari informasi, Sesu kemudian menghubungi Suri. Namun Suri tak tahu sama sekali. Dilanjutkan dengan Deva, ia kemudian menghubungi para anak buahnya untuk segera menghadap. Sementara Pak Sanjay yang mengetahui Suri telah menerima telepon dari kubu Deva, langsung menyuruh anak buahnya melacak lokasi keberadaan Deva. Dan benar, tak berselang lama para pembunuh bayaran datang mencari Deva ke rumahnya. Namun sampai di sana, para pembunuh bayaran itu dikagetkan dengan geng-geng Deva yang sudah menunggu. Seketika, pembunuh bayaran ini langsung dibaku hantam. Setelah para cecunguk itu digebukin habis-habisan, akhirnya mereka mengaku bahwa mereka disuruh oleh Kevin, di mana Kevin ini merupakan salah satu ketua gangster di Spanyol. Saat itu juga Deva dan Sesu langsung bergegas mencari Kevin. Namun sampai di sana, kepala Kevin sudah di BHD. Merasa semua ini adalah jebakan, Deva langsung menghubungi salah satu anak buahnya untuk membawa dokter Gita dan putrinya ke tempat yang sudah ditentukan. Namun ketika Deva dan Sesu sampai di tempat tersebut, mobil anak buahnya yang membawa Gita dan putrinya sudah kosong alias sudah diculik. Tak berselang lama, Suri kemudian menelponnya dan memberitahu Deva bahwa dalang di balik semua ini adalah Pak Simahalam. Dan Pak Simahalam lah yang menculik Gita dan putrinya. Detik itu juga, Deva langsung terbang dari Spanyol menuju India demi menyelamatkan sang putri. Singkat cerita, sampai di India, Suri kemudian mengajak Deva ke tempat yang telah dijanjikan Pak Simahalam untuk bertemu. Namun tak diduga guys, sampai di sana, Deva kemudian menceritakan masa lalunya yang belum diketahui oleh Suri. Dan faktanya, Pak Simahalam yang Suri anggap sebagai dalang di balik semua ini ternyata sudah tewas di BHD 15 tahun lalu oleh Deva sebelum ia menuju ke Spanyol. Mendengar cerita itu, Suri terlihat panik. Tak cuma itu, semenjak Suri menyebut nama Simahalam terlibat dalam penyerangan yang lalu, Deva sudah mencurigainya. Tak bisa mengelak lagi, Suri pun jujur di hadapan Deva. Ternyata Suri melakukan semua ini semata-mata karena Suri sangat iri dengan Deva. Bukan hanya itu guys, Suri juga mengakui bahwa dialah yang menaruh bom waktu di mobilnya kala menjemput sang istri di rumah sakit. Setelah mendengar semua cerita yang sebenarnya, anak buah Suri yang semula ingin menyerang Deva malah menjadi bumerang bagi Suri. Dan saat itu, Suri tewas di tangan anak buahnya sendiri. Sedangkan Pak Sanjay tewas di tangan anak buah Deva guys. Tamat. Akhirnya Deva dan putrinya bisa hidup tenang kembali guys. Dan saya doakan dokter Gita dan Deva berjodoh guys ya. Satu pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari film ini guys, jangan terlalu percaya sama orang, bahkan sahabatmu sekalipun. Karena sebaik apapun kamu, setulus apapun itu, jika kita memiliki teman pengiri dan pendendam, percayalah suatu saat nanti kamu bakal dikhianati guys. Karena gua juga sering digituin. Terima kasih dan sampai ketemu di alur cerita berikutnya. Semoga menghibur. Bye bye.